Anda tidak akan pernah bisa melompat dari getaran kekurangan langsung ke getaran kekayaan. Itu adalah lompatan yang mustahil. Ada satu stasiun perhentian wajib di antaranya, sebuah titik nol yang damai. Itulah getaran cukup. Tanpa menginjakkan kaki di sana, Anda akan selamanya terjebak dalam perjuangan. Selamat datang kembali para arsitek realitas. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang mungkin terasa seperti sebuah paradoks. Sebuah rahasia yang tersembunyi di depan mata, yang menjadi alasan utama mengapa begitu banyak orang, mungkin termasuk Anda, merasa frustasi dalam perjalanan finansialnya. Kita semua didorong oleh satu keinginan, menjadi lebih baik, memiliki lebih banyak, mencapai apa yang kita sebut sebagai kekayaan atau kelimpahan. Anda bekerja keras, Anda berdoa, Anda berafirmasi, saya kaya, saya kaya, saya kaya. Anda mencoba dengan sekuat tenaga untuk merasa kaya. Tapi mari kita jujur sejenak. Saat Anda memejamkan mata dan berafirmasi, saya kaya, adakah suara kecil di dalam kepala Anda yang berbisik, bohong, lihat tumpukan tagihan itu? Saat Anda mencoba memvisualisasikan mobil mewah, adakah perasaan sesak di dada yang mengingatkan Anda pada kenyataan saat ini? Anda sedang mencoba melakukan sebuah lompatan kuantum yang mustahil. Anda sedang mencoba melompat dari frekuensi getaran kekurangan langsung ke frekuensi kekayaan. Dan alam semesta tidak bekerja seperti itu. Sebagai seorang yang mendalami fisika kesadaran, saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa Anda telah melewatkan satu langkah paling krusial. Satu fondasi yang tanpanya istana kelimpahan Anda tidak akan pernah bisa berdiri. Langkah itu adalah titik nol finansial. Kondisi getaran di mana Anda secara tulus dan mendalam merasa cukup. Bagian 1, diagnosis. Jurang getaran yang mustahil diseberangi. Untuk memahami mengapa kita harus melalui titik nol, kita harus paham mengapa lompatan langsung itu selalu gagal. Saat Anda berada dalam kondisi kekurangan, cemas akan tagihan, merasa gaji tidak cukup, getaran Anda berada di frekuensi, katakanlah, minus 50. Lalu Anda mencoba berafirmasi dan merasakan kekayaan, sebuah frekuensi di plus 100. Secara getaran, Anda sedang mencoba melompat dari minus 50 ke plus 100. Apa yang terjadi? Sistem saraf Anda, pikiran bawah sadar Anda dan seluruh sel di tubuh Anda akan memberontak. Ini tidak nyata, ini bohong. Pemberontakan batin inilah yang disebut sebagai resistensi atau perlawanan. Getaran Anda menjadi kacau balau. Anda memancarkan dua sinyal yang bertentangan secara bersamaan. Sinyal ingin kaya dari pikiran sadar Anda, dan sinyal aku sangat kekurangan yang jauh lebih kuat dari pikiran bawah sadar Anda. Dan coba tebak, sinyal mana yang selalu ditangkap oleh alam semesta? Sinyal yang paling dominan dan paling jujur, yaitu sinyal kekurangan. Inilah yang mengapa semakin keras Anda mencoba merasa kaya, Anda justru semakin mempertegas getaran kekurangan Anda. Anda terjebak dalam jurang getaran. Bagian 2, mengungkap rahasia titik nol, getaran cukup. Jadi, bagaimana cara menyeberangi jurang ini? Jawabannya adalah Anda tidak bisa melompatinya. Anda harus berhenti di tengah-tengah. Anda harus membangun sebuah jembatan yang kokoh terlebih dahulu. Jembatan itu adalah titik nol. Apa itu titik nol finansial? Ia adalah sebuah kondisi getaran di mana Anda tidak lagi berada di frekuensi kekurangan, namun Anda juga belum berada di frekuensi kelimpahan. Anda berada di frekuensi netral, frekuensi damai, frekuensi penerimaan. Ini adalah getaran cukup. Getaran cukup adalah sebuah kesadaran yang sangat dalam, yang berlangguh di dalam jiwa Anda yang berkata, mungkin aku belum punya semua yang kuinginkan, tapi detik ini, saat ini, di momen ini, aku punya semua yang kubutuhkan. Aku aman, aku utuh. Semuanya baik-baik saja. Ini adalah momen di mana Anda berhenti berperang dengan realitas Anda saat ini. Anda berhenti menyesali masa lalu. Anda berhenti mencemaskan masa depan. Anda hanya hadir dan menyadari bahwa di dalam kehadiran itu, Anda cukup. Bagian 3,
Fisika getaran. Mengapa cukup adalah landasan peluncuran terkuat? Mengapa titik nol ini begitu kuat? Mengapa merasa cukup adalah langkah wajib sebelum bisa merasa kaya? 1. Cukup menghentikan pendarahan energi. Saat Anda berada dalam getaran kekurangan, Anda seperti ember yang bocor. Energi Anda terus-menerus bocor melalui lubang-lubang kecemasan, keluhan, dan ketakutan. Berusaha menarik kelimpahan dalam kondisi ini adalah seperti mencoba mengisi ember bocor dengan air. Sia-sia. Getaran cukup adalah tindakan menambal semua kebocoran itu. Saat Anda merasa damai dan cukup, Anda berhenti membuang-buang energi Anda untuk khawatir. Energi yang tadinya terbuang itu kini terkumpul di dalam diri Anda, menjadi bahan bakar yang siap digunakan untuk mencipta. 2. Cukup menghilangkan resistensi atau perlawanan. Seperti yang kita bahas, lompatan dari kurang ke kaya menciptakan perlawanan yang sangat besar. Tapi lompatan dari kurang ke cukup adalah lompatan yang sangat bisa dipercaya oleh pikiran bawah sadar Anda. Saat Anda merasa cukup, Anda sedang berada dalam kondisi nol resistensi. Anda tidak lagi mendorong, tidak lagi menarik. Anda netral. Dalam kondisi netral inilah, sinyal niat Anda bisa dipancarkan dengan paling jernih tanpa gangguan statis dari rasa panik. 3. Cukup adalah frekuensi penerimaan yang sebenarnya. Anda tidak bisa menerima kelimpahan jika tangan Anda terkepal keras karena cemas, getaran kekurangan. Anda juga tidak bisa menerima jika tangan Anda sibuk mendorong-dorong, getaran memaksa kaya. Getaran cukup adalah kondisi di mana Anda rileks. Tangan Anda terbuka dengan tenang. Inilah postur getaran menerima yang sesungguhnya. Anda memberitahu alam semesta, aku damai, aku siap, aku terbuka untuk menerima. Alih-alih berteriak, cepat beri aku sekarang. Bagian 4, puncak kesadaran. Cukup bukanlah mediokritas. Sekarang kita harus menghancurkan satu kesalahpahaman terbesar. Kalau aku merasa cukup, nanti aku jadi malas dong. Nanti aku jadi pasrah dan tidak berjuang lagi. Ini jebakan ego. Getaran cukup yang saya bicarakan bukanlah sikap pasrah yang mediocre. Merasa cukup bukan berarti Anda berhenti memiliki impian. Merasa cukup bukan berarti Anda berhenti bertumbuh. Justru sebaliknya. Getaran kekurangan adalah fondasi pasir. Anda tidak bisa membangun gedung pencakar langit di atasnya. Getaran cukup adalah fondasi beton yang paling kokoh, yang paling dalam, dan paling stabil. Anda tidak bisa meluncurkan roket dari tanah yang berlumpur, kekurangan. Anda harus meluncurkannya dari landasan peluncuran yang kokoh dan stabil, cukup. Merasa cukup adalah Anda membangun landasan peluncuran itu. Setelah Anda kokoh berdiri di titik nol yang damai itu, barulah Anda memiliki kekuatan dan stabilitas untuk menekan tombol luncurkan dan membidik bintang-bintang, kekayaan sejati. Impian yang lahir dari getaran kekurangan selalu terasa berat dan penuh perjuangan. Impian yang lahir dari getaran cukup akan terasa ringan, penuh inspirasi dan menyenangkan. Bagian 5, workshop. 3 latihan praktis mencapai titik nol Anda. Bagaimana cara melatih otot merasa cukup ini? Ini butuh latihan darian yang sadar. Latihan pertama, audit cukup di saat ini, praktik 60 detik. Ini adalah jangkar darurat saat Anda panik atau cemas. Berhenti dari apapun yang Anda lakukan. Tindakan praktis, tatap sekeliling Anda dan sebutkan 5 bukti bahwa detik ini juga Anda cukup. Contoh, aku sedang bernafas, oksiginku cukup. Aku punya atap di atas kepala saat ini, perlindunganku cukup. Aku memakai pakaian yang menutup tubuhku, kehangatanku cukup. Aku punya akses ke air minum, hidrasiku cukup. Aku punya gawai ini untuk belajar, informasiku cukup. Latihan ini secara paksa menarik energi Anda dari kecemasan masa depan kembali ke kecukupan di saat ini. Latihan 2, jurnal cukup, mengganti fokus syukur. Kita sering diajari bersyukur untuk hal-hal besar. Latihan ini lebih mendasar. Tindakan praktis. Di akhir hari, tulis 3 hal yang Anda alami hari ini yang membuktikan bahwa Anda sudah cukup. Contoh, hari ini aku makan siang yang mengenyangkan. Energiku untuk bekerja tadi cukup. Hari ini aku bisa membayar ongkos transportasi. Uangku untuk bergerak cukup. Hari ini aku bisa menyelesaikan satu tugas. Fokusku cukup.
Ini melatih beraton Anda untuk mencari bukti kecukupan, bukan bukti kekurangan. Latihan ketiga, ritual pertukaran cukup, mengubah getaran pengeluaran. Saat Anda akan membayar sesuatu, tagihan, belanja, rasa kurang sering muncul. Kita akan ubah itu. Tindakan praktis, sebelum membayar, pegang uang atau ponsel Anda. Pejamkan mata sejenak, ucapkan dalam hati, "Terima kasih atas rezeki ini. Hari ini rezekiku cukup untuk melakukan pertukaran nilai ini. Aku melepaskannya dengan damai sebagai bukti bahwa aku percaya pada aliran yang selalu mencukupi." Tindakan ini mengubah setiap pengeluaran dari bukti kekurangan menjadi afirmasi kecukupan. Tantangan untuk Anda. Lupakan sejenak tujuan kaya Anda. Selama 7 hari ke depan, fokuskan seluruh energi Anda hanya pada satu hal, mencapai titik nol. Lakukan 3 latihan ini setiap hari. Latih diri Anda untuk bersemayam dalam getaran cukup. Bangun fondasi beton Anda. Setelah fondasi itu kokoh, barulah kita akan bicara cara membangun istananya.